Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat belajar ya anak-anak hari ini. Walaupun kita belajarnya masih dari rumah masing-masing, kita harus tetap semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kelancaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya ya anak-anak, kita menentukan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Saat mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini, anak-anak di rumah harus memperhatikan dengan baik, tidak sambil bermain ya. Dan apabila nanti ibu memberikan tugas untuk kalian, kalian harus mengerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, masih ingat kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Kemarin anak-anak sudah mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima ya. Dan hari ini anak-anak akan pelajari tentang tema ke-1, subtema ketiga, pembelajaran ke-6 tentang organ gerak manusia. Di sini Ibu memiliki sebuah lagu untuk kalian. Judulnya yaitu Organ Gerak dengan cover Balonku. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ibu hitung dari hitungan pertama sampai hitungan ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Organ gerak manusia, ciptaan Tuhan kita, beragam manfaatnya, harus selalu dijaga. Kita harus bersyukur, yes, dengan menjaga diri. Olahraga teratur dan makanan bergizi. Terima kasih sudah menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke, anak-anak, dari lagu yang telah kalian nyanyikan, apa yang dapat kalian ketahui? Ya, kalian dapat mengetahui tentang organ gerak manusia merupakan ciptaan Tuhan dan juga memiliki banyak manfaat ya anak-anak. Dengan begitu, kita harus selalu menjaganya sebagai tanda kita bersyukur dengan pemberian Tuhan. Bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan organ tubuh? Ya, benar sekali. Salah satunya dengan olahraga teratur dan juga makan makanan bergizi. Nah, ada yang tahu apa itu bersyukur? Oke, bersyukur adalah rasa terima kasih atas segala kebaikan yang kita terima. Selanjutnya, bagaimana cara kita mensyukuri organ gerak yang diberikan kepada kita? Ada yang tahu anak-anak? Oke, dengan cara merawat dan juga menjaga kesehatannya. Itu tadi ya, caranya kita bersyukur dengan pemberian Tuhan berupa organ gerak. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian amati gambar yang ada di sini. Kira-kira pada gambar tersebut, apa yang dapat kalian ketahui? Ya, benar sekali. Pada gambar tersebut
Terdapat anak yang sedang melakukan olahraga, yaitu angkat besi dan juga berlari ya. Dari gambar tadi, merupakan salah satu cara menjaga kesehatan organ gerak. Anak-anak bisa menyebutkan cara menjaga kesehatan organ gerak yang lainnya itu meliputi apa saja? Oke, jawabannya benar sekali. Yang pertama, seperti gambar tadi, yaitu olahraga teratur. Yang kedua, ada dengan makan makanan bergizi. Yang ketiga, kita harus selalu berhati-hati saat melakukan kegiatan. Dan yang keempat, yaitu kita harus menjaga posisi duduk dan juga posisi tidur kita agar tidak salah gerak ya anak-anak. Oke, selanjutnya apa yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga kesehatan organ gerak? Ada yang tahu dan bisa menjawab? Nah, tentu saja apabila kita tidak menjaga kesehatan organ gerak, maka organ gerak kita dapat mengalami gangguan atau kelainan. Salah satu faktor penyebab gangguan atau kelainan yaitu adanya kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Itu ya anak-anak. Kira-kira kelainan pada organ gerak manusia itu ada kelainan pada apa saja anak-anak? Sambil kita mengingat pembelajaran yang sudah kita pelajari ya, bahwa organ gerak manusia itu meliputi otot dan juga tulang. Nah, kita mulai dari kelainan gerak kita yaitu otot. Anak-anak sudah membaca apa saja kelainan pada otot itu? Nah, kelainan pada otot ada bermacam-macam. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Oke, yang kedua yaitu atrofi. Atrofi yaitu otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun disebabkan penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan pada otot yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher ya anak-anak. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat yaitu ada tetanus. Tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, kelainan pada otot di sini ada 4 ya anak-anak yang harus kita pelajari. Nanti kalian lebih jelasnya bisa buka lagi di buku paket. Nah, kelainan pada tulang. Selain kelainan pada otot, di sini kita akan mempelajari kelainan pada tulang manusia. Kira-kira anak-anak sudah mengetahui apa saja kelainan pada tulang manusia? Oke, kita bahas bersama ya anak-anak. Yang pertama yaitu osteoporosis yang disebabkan pengerobosan tulang karena tubuh sudah tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ke ya, di sini Ibu memiliki contoh gambarnya dari
osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang kedua ada fisura atau retak tulang. Nah, kelainan ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu patah tulang pada kaki ya anak-anak. Yang selanjutnya ada lordosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang melengkung pada daerah lumbalis yang mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Contohnya ada pada gambar. Selanjutnya ada skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang melengkung ke arah samping, menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S, seperti pada contoh tersebut. Yang kelima yaitu kifosis, dikarenakan sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Contohnya seperti pada gambar. Nah, pada lordosis, skoliosis, dan kifosis ini penyebabnya salah satunya yaitu posisi duduk yang salah ya anak-anak. Jadi, posisi duduk penderita lordosis, skoliosis, dan kifosis itu tidak tegap, tetapi mereka melengkung, entah melengkung ke depan, ke belakang, ataupun ke samping membentuk huruf S. Nah, begitu. Jadi, kita harus membiasakan posisi duduk tegap ya, agar tidak terjadi kelainan pada tulang kita. Silakan anak-anak buka buku paket halaman 183 dan bacalah teks Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Di sana, anak-anak akan menemukan beberapa paragraf. Nah, dari bacaan tersebut, apakah kalian dapat menemukan ide pokok setiap paragrafnya? Oke, anak-anak, nanti ini bisa menjadi tugas kalian di rumah untuk kalian tulis paragraf. Untuk kalian tulis ide pokok setiap paragrafnya pada buku tulis kalian dan dikirimkan kepada ibu ya. Oke, selanjutnya masih ingatkah kalian dengan komik anak-anak? Apa itu komik? Ada yang tahu? Oke. Pengertian dari komik yaitu suatu bentuk seni yang menggunakan gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, di sini ada 6 ya anak-anak. Kalian juga dapat membuka pada buku paket kalian. Untuk yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang keenam, menyediakan humor. Jadi, ciri-ciri komik yang baik itu apabila Jadi, komik yang baik itu apabila komik tersebut memenuhi ciri-ciri yang ada pada tabel ini. Ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, komik itu untuk menyampaikan cerita. Jadi, komik itu bahasa mudahnya yaitu cerita bergambar. Ya. Oke, yang digambar itu dengan gambaran yang sederhana dan juga kata-kata atau percakapannya itu simple. Begitu ya anak-anak. Dan percakapannya itu dibuat pada gelembung-gelembung. Nah, nanti contoh komiknya agar kalian tidak bingung. Yang pertama ini contoh komik.
tentang judulnya Sehat Dimulai dari Sayang. Nah, di sini ada uh, anak dan juga ada maskot ya ini ya. Oke, Gabu, bagaimana cara untuk menjadi kuat dan lincah seperti pahlawan super? Anak tersebut bertanya pada Gabu. Nah, Gabu menjawab, kuat dan lincah ya. Ada beberapa cara untuk menjadi kuat dan lincah seperti pahlawan super. Yang pertama adalah rajin berolahraga. Nah, itu merupakan contoh pertama. Yang ini merupakan contoh yang kedua. Kalian bisa membacanya. Seperti ini ya, contoh dari komik yang dibuat pada gelembung-gelembung dan menggunakan gambar sederhana dan bahasa yang sederhana. Jadi ada yang mau ditanyakan terlebih dulu anak-anak? Semoga kalian paham semua ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya melalui WA pribadi Ibu. Nah, di sini ada tugas kalian di rumah. Yang pertama, tulislah ide pokok dari bacaan Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Kalian silakan menuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Kalian membaca terlebih dahulu, lalu tentukan ada berapa paragraf dan carilah ide pokoknya. Yang kedua, kalian bisa menceritakan dan menuliskan apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak hari ini. Nah, kalian bisa menceritakan ya dengan menulisnya di buku tulis kalian masing-masing. Tugas yang ketiga yaitu membuat komik yang menarik dari cerita kalian pada tugas nomor 2. Jadi pada tugas nomor 2 kalian membuat cerita dan pada tugas nomor 3 kalian membuat komik berdasarkan cerita yang kalian buat. Diusahakan komiknya yang menarik ya anak-anak. Dengan gambar yang menarik dan juga boleh diberi warna. Nah, selanjutnya kalian bisa memfoto tugas kalian dan mengirimkan paling lambat pukul 6 sore via WA pribadi Ibu ya. Oke. Ya, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.